Hai, Assalamualaikum. Saya Diah Prabaningrum. Sebelum kita berbincang tentang penerapan teori ke dalam penelitian sastra, saya ingin menyoal tentang penerimaan. Saya rasa kita perlu belajar terus-menerus untuk menerima, karena awal dari rasa syukur adalah penerimaan. Selain itu, saya berasumsi saat seseorang bisa menerima, dia mampu mengamati banyak hal dengan jelas. Dari pengamatannya tersebut, dia mampu mengambil sikap yang tepat. Kemarin kita sudah membahas ya tentang teori Viktor Frankl dan teori Maslow. Bagi Viktor Frankl, untuk mencapai hidup yang bermakna, kita harus menerapkan sikap atau nilai bersikap, yaitu sikap menerima dengan ikhlas dan tabah pada penderitaan, karena sikap tersebut dapat mengurangi beban mental. Sementara Maslow mengatakan bahwa hidup yang bermakna dapat dicapai dengan menerima keadaan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diinginkannya. Lah, ternyata terkait dengan penerimaan, ada kisah menarik dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik yang wafat tahun 179 Hijriah dan Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah, mereka adalah guru dan murid yang memiliki mazhab yang berbeda, dan mereka memiliki pendapat masing-masing, terutama tentang rizki. Bagi Imam Malik, rizki itu datang tanpa sebab. Seseorang cukup bertawakal dengan benar, niscaya Allah akan memberikan. Yang terpenting adalah melakukan bagianmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurusnya. Lah, Imam Malik menyandarkan pendapat itu dari hadis Rasulullah yang berbunyi seperti ini. Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Ternyata Imam Syafi'i memiliki pendapat lain, dan dia mengemukakan pendapat tersebut pada gurunya. Wahai guru, seandainya seorang burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan rezeki? Imam Syafi'i menyampaikan pendapat bahwa rizki dibutuhkan dan diperlukan usaha dan kerja keras untuk mencapainya. Atau untuk mendapatkan rizki kita perlu usaha dan kerja keras. Lah, mereka semua bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Hingga suatu ketika, Imam Syafi'i berjalan-jalan. Dia melihat serombongan orang memanen anggur. Dia ikut membantu, dan sebagai balas jasa, orang yang memanen anggur itu memberikan Imam Syafi'i beberapa ikat anggur. Imam Syafi'i senang bukan main. Dia kemudian langsung ke tempat gurunya dan mempersoalkan tentang rezeki tersebut. Dia mengatakan pada gurunya, "Wahai guru, seandainya saya tidak keluar pondok dan melakukan sesuatu atau membantu memanen, tentu anggur ini tidak akan pernah sampai ke tangan saya." Mendengar itu, Imam Malik hanya tersenyum saja. Kemudian Imam Malik berucap pelan, "Seharian ini saya tidak keluar pondok. Saya hanya mengambil tugas sebagai guru." Dan sedikit berpikir, alangkah nikmatnya kalau dalam hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang sambil membawakan beberapa ikat anggur. Bukankah ini bagian dari rizki yang datang tanpa sebab? Cukuplah dengan tawakal yang benar kepada Allah dan mengambil bagian, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kita. Imam Syafi'i tertawa karena dia menyadari ada perbedaan antara dia dan gurunya, dan bisa jadi perbedaan itu semuanya adalah benar. Lah, ada juga cerita yang bagus dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dikisahkan kepada Rasulullah adalah salah satu dari orang yang akan dihisap dalam jangka waktu yang cukup lama di dalam padang mahsyar nanti. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf itu dia adalah saudagar yang sangat kaya, sehingga dia memiliki antrean yang cukup panjang untuk sampai kepadanya untuk dihisap Allah. Lah, oleh karena itu dia ketakutan. Dia pun memborong semua kurma busuk, niatnya biar dia itu miskin atau jatuh miskin. Tapi ternyata qadarullah, Allah berkehendak lain. Ternyata di negeri seberang ada seorang raja yang dia sakit parah, dan sakit parahnya itu hanya bisa disembuhkan oleh kurma busuk. Lah, maka ada seorang ajudan yang datang yang kemudian itu mengatakan bahwa barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit raja dan dia sudah mencari kemana-mana tidak ada kurma busuk, maka kalau memiliki kurma busuk dia membantu raja sekaligus dia bisa
mendapatkan hadiah yang tidak terkira dari raja. Mendengar itu, Abdurrahman bin Auf hatinya terketuk, bukan karena kekayaan yang ditawarkan atau imbalan yang ditawarkan, tetapi karena tidak mungkin seseorang itu sangat egois, keinginannya atau tujuannya yang harus terpenuhi tanpa memperhatikan apakah ada orang lain yang sekarat karena keinginannya atau tidak. Lah, oleh karena itu Abdurrahman bin Auf itu membantu sang raja tersebut. Dia menjual kurma busuk tersebut, bukan menjual, lebih tepatnya memberikan kurma busuk tersebut, tetapi raja memberikan imbalan yang tidak terhingga padanya, maka dia tetap menjadi orang kaya. Nah, hal lain saya dapatkan dari gagasan Cak Nun. Jadi, ada gagasan yang indah sekali dari Cak Nun yang mengatakan bahwa nasibmu di dunia adalah ketetapan kerjaanmu, ketetapan posisimu, ketetapan menempatkan dirimu. Jadi, kalau nasibmu dari Allah menjadikan rumput, ya jangan jadi kelapa, ya jadi rumput saja. Nasib itu komprehensif dituliskan di Lauh Mahfuz, atau secara menyeluruh dituliskan di Lauh Mahfuz. Lah, dari dua kisah dan satu gagasan tersebut, saya pelan-pelan belajar menerima, dan sampai sekarang saya terus mengasah pembelajaran atau diri saya untuk menerima keadaan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menerima dengan baik takdir teman-teman, untuk menerima dengan baik peranan apa yang teman-teman harus lakukan. Yang terpenting adalah kita bertawakal kepada Allah, kita berperan sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya, dan sisanya serahkan pada Allah. Masalah rizki silahkan Allah yang mengaturnya. Saya Diah Prabaningrum, dadah, sampai jumpa di opini selanjutnya.